Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, berjumpa kembali kita hari ini untuk edisi 20 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 2022-nya. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kaya sehingga kita bisa berjumpa dalam majelis yang penuh dengan ilmu dan penuh dengan manfaat pastinya. Dan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, yang pastinya untuk hari ini kita ucapkan juga terima kasih untuk segenap sponsor, yaitu kami ucap terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, dan juga kami ucap terima kasih untuk Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan juga pastinya hari ini di 20 Ramadan 1443 Hijriahnya, ini banyak persiapan kita untuk menyambut hari yang penuh berkah. Kurang lebih mungkin 9 hari lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Dan juga untuk hari ini kita telah hadir guru kita yang akan memberikan tausiahnya tentang tema yaitu Al-Quran dan Kejadian Manusia. Telah hadir di sini yaitu Ustadz Sulaiman Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini menarik nian Ustadz, di mana kita hari ini akan membahas tentang Al-Quran dan Kejadian Manusia. Kami ingatkan juga untuk Mang Cek Wicek, kagetnya di segmen kedua kami tunggu yang pengen bergabung di 0711 380022 yang pengen bertanya tentang tema kita. Karena Al-Quran ini ataupun Nuzulul Quran di bulan Ramadan ini banyak persepsinya. Dan mungkin akan disampaikan juga melalui tausiah dari Ustadz Sulaiman M. Nur. Kami persilakan Ustadz. Baik, Cik Nopal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, Nuzul Quran, Idul Fitri. 3 hal yang tidak bisa kita tinggalkan atau pisahkan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Surah pertama yang turun kepada Nabi pada saat peristiwa nuzul Quran adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1-5 pada umumnya mengajar kita dan mengajak kita untuk membaca proses kejadian manusia. Dan luar biasa, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam rangkaian tahun Hijriah. Ramadan, setelah selesai Ramadan, kita masuk Idul Fitri yang sering kita dengar kembali kepada fitrah. Nah, inilah yang akan kita bahas, bahwa Al-Quran ternyata menyuruh kita umat manusia secara umum membaca proses kejadian manusia itu sendiri. Apa yang kita bisa ambil dari proses kejadian manusia dan apa yang kita bisa pelajarin dari semua itu. Luar biasa. Pada saat kita beridul fitri, Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, laksana bayi yang baru dilahirkan. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari seorang bayi? Paling tidak ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang bayi. Yang pertama, seorang bayi dia akan makan dan minum sesuai dengan umurnya. Bayi yang baru lahir tidak mungkin menyantap makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Bayi yang baru lahir juga akan kita lihat, bayi yang baru lahir tersebut dia akan merasakan tidak nyaman, dia misalnya merasakan ketakutan dan sebagainya, maka seorang bayi akan menangis sekuat-kuatnya. Belum berhenti tangisan seorang bayi sebelum paling tidak orang terkasihnya itu mendatangi bayi tersebut dan atau ibunya sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Inilah filosofi yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang bayi. Artinya apa? Al-Quran menyuruh kita untuk membaca proses kejadian umat manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sudah menciptakan. Menciptakan apa? Minimal menciptakan seorang manusia.
Kita belajar dari situ dan ambil hikmah. Apa yang akan kita ambil hikmah dan belajar dari proses kejadian tersebut? Wallahu a'lam bissawab. Baik, dan itu secara umumnya sudah disampaikan oleh Ustadz Sulaiman bagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ini menariknya, nuzulul Quran ini memang jatuh di bulan suci Ramadan. Ada persepsi yang ngomong ke bahwa tanggal 17 dan 21. Ini peristiwanya dewek seperti apa, Ustadz? Iya, Cek Nopal, bahwa memang ikhtilaf para ulama bahwa nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu ada yang berkata bahwa tanggal 17 Ramadan, sehingga kita sering memperingati peringatan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan, tapi ada juga yang menyatakan bahwa tanggal 21 Ramadan. Ala kulihal, suara yang terbanyak jumhur ulama menyatakan 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran juga itu ikhtilaf lagi, apakah turunnya itu turun langsung ke bumi atau turun yang dimaksud turun itu turun ke Lauhul Mahfuz. Nah, betul. Ini pun berbeda. Ada sebagian ulama menyatakan yang dimaksud turunnya pertama kali itu adalah di Lauhil Mahfuz. Baru dari Lauhil Mahfuz kita ketahui dalam ulumul Quran Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur, bertahap. Nah, itulah dari Lauhil Mahfuz kemudian diturun bertahap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang pertama yang diturunkan dalam peristiwa nuzul Quran itulah tadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, dan juga ini menjadi pertanyaan dari pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, di mana Al-Quran ini memang berangsur-angsur dan terakumulasinya dewek untuk Al-Quran ini berapa puluh tahun, Ustadz? Ya, paling tidak kalau kita melihat sejarah itu 23 tahun proses turunnya Al-Quran tersebut secara berangsur-angsur dengan kondisi-kondisi tertentu, akhirnya akhir dakwah Nabi itu 23 tahun. Kita tahu bahwa proses dakwah Nabi itu di Mekah dan di Madinah, pada saat itu turun ayat Al-Quran, ya, ada menjawab pertanyaan, ada mengisahkan kisah-kisah terdahulu. Nah, akhirnya Al-Quran turun semuanya dan diakhiri ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka sempurnalah ayat Al-Quran, sempurna juga ajaran dan sempurna juga Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah peristiwa salah sikonya di mana Al-Quran ini bertahap turunnya kurang lebih berarti sudah disepakati 23 tahun. Lebih kurang 23 tahun untuk bahwa rangkum 30 juz Al-Quran. Itu subhanallah. Dan ini menariknya pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Ustadz Sulaiman filosofi bayi. Kita tahu dewek bahwa di Al-Quran tidak diterangkan bahwa kita akan kembali seperti bayi seperti itu. Nah, ini berdasarkan dari mana, Ustadz? Ya, Cek Nopal, kita ketahui bahwa pasca Ramadan kita melaksanakan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kita beridul fitri. Betul. Kita sering mendengar statement, ungkapan-ungkapan dulunya ulama, ya, laksana bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Kita di bulan Ramadan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu membuat kita bersih. Bersih, sempurna, laksana bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Oleh karena itu hubungannya sangat erat. Ramadan, Cek Nopal, ternyata Ramadan itu adalah bulan ke-9 dalam rangkaian bulan Hijriah. Jadi bulan Ramadan itu bulan ke-9. Dan kita tahu, Cek Nopal, bahwa semua manusia itu pernah merasakan kehidupan di alam rahim seorang ibu. Selama berapa bulan? Maksimal rata-rata itu 9 bulan lebih. Nah, di bulan Ramadan ini puncak-puncaknya seorang bayi yang baru dilahirkan, yang akan lahir. Jadi semua kita itu seakan-akan sekarang ini sudah mau lahir nih. Keluar Ramadan artinya masuk bulan Syawal, disitulah kita laksana bayi yang baru dilahirkan. Putih, bersih, tidak ada dosa. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari proses kejadian manusia di dalam Al-Quran itu. Subhanallah. Dan pastinya pemirsa ini semakin penasaran, Ustadz, bagaimana caranya kita ini bisa menggapai menjadi kembali fitrah, menjadi seperti bayi lagi. Banyak hal mungkin di bulan suci Ramadan ini salah siko kiatnya cak mana, Ustadz?
Iya, Cek Nopal, kita ketahui bahwa ayat Al-Quran yang turun pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita harus membaca proses kejadian manusia. Salah satu di antaranya bayi tadi. Nah, bayi yang baru dilahirkan, Cek Nopal, itu paling tidak, itu ada 3 filosofi yang bisa kita ambil. Pertama, seorang bayi yang baru dilahirkan, siapapun itu, pada saat baru dilahirkan, ya, maka seorang bayi yang baru dilahirkan tidak sembarangan makan dan minum. Artinya apa? Semuanya sama. Minum air susu, kemudian makan yang sesuai dengan umurnya. Tidak bisa, Cek Nopal, bahwa mentang-mentang, kata orang Palembang itu ya, ibu bapaknya wong kayo, ya, tidak taunya pas lahir langsung makan pempek, telur misalnya. Tidak bisa, sakit. Oleh karena itu, bayi yang baru dilahirkan, kalau dia memakan makanan yang tidak sesuai dengan usianya, maka reaksi yang akan keluar apa? Reaksi yang akan keluar, pertama, bayi tersebut akan muntahkan makanan tersebut. Kedua, kalaupun termakan, bayi tersebut akan demam atau sakit. Nah, seharusnya Cek Nopal, kita setelah Ramadan, itu yang pertama tadi, tiru cara bayi. Kita tidak sembarang makan apa yang kita asup. Sesuatu yang haram jangan dimakan. Apalagi kita memakan hak orang lain. Luar biasa. Kita akan sakit dan atau mungkin kita akan keluarkan makanan tersebut. Ini contoh yang pertama. Jadi adalah bulan baik, bulan yang mengajarkan kita bahwa ayo kita mulai dari nol kembali. Iya. Kita mulai dari nol kembali dan kita mulai dengan kebaikan-kebaikan. Baik, insya Allah bisa amanah untuk melanjutkan bulan suci Ramadan. Dan pastinya pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, kaget di segmen kedua, kami tunggu untuk Mang Cek Bice yang pengen bertanya sama Ustadz Sulaiman M. Nur di 0711380022 tentang tema kita Al-Quran dan Kejadian Manusia. Tetap bersama kami. Alhamdulillah masih di Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 20 Ramadan 1443 Hijriah dengan tema kita yaitu Al-Quran dan Kejadian Manusia bersama guru kita yaitu Ustadz Sulaiman M. Nur. Baik Ustadz, tadi sudah kita sampaikan tentang filosofi bayi yang pertama, di mana bayi itu kalau baru lahir makanannya tidak bisa sebasingan. Makan dan minum tidak boleh sembarangan. Tidak bisa sebasingan. Kalau sebasingan biasanya ada kendala dengan bayi tersebut. Dan ini masih ada filosofi lainnya. Ya. Ini ada apa poinnya Ustaz? Ya, Cek Nopal, ada 2 lagi. Yang kedua tadi, seorang bayi yang baru dilahirkan itu dia akan menangis sejadi-jadinya jika dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dalam artian barangkali cuaca yang panas, yang biasanya dia sejuk kemudian berubah menjadi panas, dia kepanasan, maka bayi tidak mungkin ngomong bahwa dia kepanasan. Tetapi yang diungkapkannya adalah tangisan. Bayi akan menangis sejadi-jadinya pada saat mungkin dia buang air besar atau buang air kecil. Nah, itulah kondisi filosofi bayi yang kedua. Jadi bayi tersebut akan diam dari tangisannya setelah bayi tersebut diambil oleh ayah. Kita tahan terlebih dahulu Ustadz, kita terima dulu penelpon kita sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan menghubungi lagi di 0711380022. Baik, kita lanjut tentang filosofi bayi tadi Ustadz. Jadi bayi itu baru lahir, dia tidak bisa mengutarakan rasa perasaan dia. Kecuali dengan tangisan. Dengan tangisan. Ya, ini kalau difilosofikan diartikan dengan keadaan kita sebagai umat Islam ini cuman. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu jelas, Cek Nopal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita terima lagi penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Raffi Yamani. Oke, silakan. Dari Lemabang. Dari Lemabang. Silakan pertanyaannya, Bapak. Halo? Halo? Tentang ini, apa namanya? Nuzulul Quran. Oke. Bagaimana tentang nuzul Qurannya? Itu
kejadiannya gimana Ustaz? Oke, baik. Baik, segitu baik. Mang C. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tentang nuzul Quran, peristiwanya, apa yang terjadi? Ya, Cik Nopal, peristiwa atau proses nuzul Quran sebagaimana di dalam beberapa kitab kitab-kitab kita dapatkan, misalnya dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran. Pertama, Al-Quran itu turun keseluruhan ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kemudian Al-Quran diturunkan berangsur-angsur ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bisa menjawab pertanyaan dari sahabat atau dari umat pada masa itu, dan juga Al-Quran kemudian menceritakan kisah-kisah umat terdahulu untuk menjadi iktibar. Nah, ini proses turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu selalu mendatangi Nabi kita Muhammad SAW pada saat menurunkan Al-Quran. Itu Cik Nopal. Baik, jadi peristiwa nuzul Quran itu adalah pertama kalinya Al-Quran turun ke bumi Ya. melalui ayat Al-Alaq, yaitu 1 sampai 5. Ya. Itulah dinamakan peristiwa nuzul Quran, Nuzul Quran. atau turunnya Al-Quran Ya. itu dewe. Jadi bisa menjawab dari pertanyaan Mang Cek tadi yang sudah bergabung bersama kita dari Lemabang tadi Ustadz. Ya. Mungkin dari daerah lain juga pengen bergabung sore hari ini, tapi biasanya berebut Ustadz. Oh, itu ya. Baik, ini sempat terputus juga obrolan kita. Ini tentang menangis, tapi sebelumnya Caknya ada penelpon lagi Ustadz, laris manis Caknya. Siap, Kita siap. terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak John Pak Nopal di Banyuasin. Oke, silakan Pak John pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jon Ali. Mungkin ini ada kaitan dengan tema gitu Pak Ustaz ya. Yang ingin saya tanyakan, memang benar bayi itu lahir Pak keadaan suci tanpa bernoda. Iya. Tapi bagaimana dengan keadaan orang tuanya kan Pak Ustaz? Dalam bayi itu orang tuanya tadi memberikan makanan kepada bayi waktu hamil, orang tuanya hasil merampok, mencuri, nah dimakan oleh si bayi jamun bayi tadi. Nah itu kan jelas bayi-bayi itu untungnya berdosa, tapi walaupun dia berdosa kan suci, bersih, Baik. tanpa ternoda. Tapi dengan perbuatan orang tuanya tadi ternoda Pak bayi tadi. Nah itu saja Pak Ustaz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ini Ustadz, muncul filosofi baru tentang wong tua. Iya. Iya, ini di mana anak itu tadi kan suci bersih di Idul Fitri, tetapi Cak Uji Pak John tadi ada support system juga dari wong tua. Dari Kalau wong wong tua dalam artian ini mungkin bisa disebut guru juga ya tadi. Iya. Ini Cak mana Ustaz? Jadi terima kasih Cak Ola, Pak John Ali di Banyuasin ya pertanyaannya tadi. Oleh karena itu kita dalam ajaran Islam disuruh mendidik anak itu bukan saja setelah mereka lahir, tetapi pada saat mereka masih dalam kandungan, itu seorang ibu harus mendidik anaknya. Bagaimana cara mendidik anaknya? Pertama, orang tua harus memberikan makanan yang halal. Thayyibah. Ya, kenapa? Agar anak tersebut nantinya tidak menjadi anak-anak yang barangkali memakan hal-hal yang haram. Kedua, seorang ibu itu pada saat dia sedang mengandung anaknya itu tetap dia menjaga sholat, bahkan dia tetap bersolawat dan atau membaca Al-Quran. Jadi nina boboknya adalah dengan menembangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan atau sholat. Itu Cik Nopal. Itu dia. Itu. Baik, jadi memang harus diberikan dengan nilai-nilai yang Nilai baik, Islami, nilai nilai Islami Islami. di bagaimana cara kita untuk membesarkan anak. Iya. Seperti itu. Ini menariknya mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bapak John tadi, John Ali di Banyuasin, di mana kalau ada anak ada wong tuanya. Iya, pasti. Cara mendidiknya juga memang harus dengan syariat Islam kalau bisa, Iya. seperti itu. Baik, terima kasih untuk penelpon tadi yang sudah bergabung, ada 2 penelpon. Yang pastinya untuk hari ini Ustadz, kita ucapkan terima kasih juga untuk segenap sponsor yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji,
Papa House, Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Jadi banyak juga tentang makanan, Ustadz. Iya, apalagi beberapa jam lagi, kurang lebih sejam kita nak berbuka. Jadi bikin kita lapar. Jadi bikin lapar, insyaallah. Baik, dan kita balik ke tema juga, Ustadz. Ini menarik nian, di mana tadi sudah 2 filosofi, tapi belum rampung nian filosofi Masih yang kedua. satu lagi ya. Nah, iya, masih ada sikok lagi. Ini filosofi bayi ini yang terakhir nih apa, Ustadz? Oke, Cek Nopal, jadi filosofi yang terakhir seorang bayi, itu semua bayi yang dilahirkan, itu dia menangis dan orang-orang di sekitarnya akan tersenyum bahagia. Artinya apa? Kita di bulan Ramadan menempah diri kita untuk menjadi insan yang mulia, insan yang muttaqin, agar keluar dari Ramadan laksana bayi tadi. Maka jadikan kita setelah bulan Ramadan ini, kita laksana bayi. Apa itu? Kalau bayi itu semua orang bangga, kita pun seperti itu. Semua orang di sekitar kita bangga dengan kita. Orang tersenyum dengan kita, melihat kita tersenyum. Artinya apa? Orang tersebut merasa nyaman dan merasa aman jika berada di dekat kita. Itulah filosofi terakhir dari seorang bayi. Baik, jadi menariknya kita tahunya bahwa biasanya Ustadz ini mungkin ilmunya baru juga gitu, Mang Cek Bicek mungkin sudah tahu lah lamo, tetapi makna filosofinya tuh baru tahu saat ini. Iya, jadi kita tahu bahwa kalau Idul Fitri itu kita balik suci lagi cak bayi. Iya, tapi ternyata filosofi bayi itu yang belum kita belum resepinian di situ, bahwa ternyata ini adalah setelah kita Idul Fitri ini semoga amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini bisa kita terapkan. Iya. Seperti itu Ustadz. Iya, benar, Cek. Iya. Nah, tapi ini kan kita sekarang ini lagi berupaya Ustadz di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana diri kita ini bisa menerapkan kageknya benar-benar amanah untuk beribadah seperti bayi itu lagi. Nah, ini seperti apa Ustadz yang harus kita tanamkan mungkin sebelum fase kagek Idul Fitri? Iya, Cek Nopal dan para pemirsa Irpal TV yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu bulan Ramadan itu dinamakan juga Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Jadi kita menempah diri kita untuk memperbanyak ibadah, dari tilawatil Quran, dari qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, dari bagaimana kita membagi takjil. Kita ketahui bahwa luar biasa semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini hakikatnya menempah diri kita untuk keluar di Ramadan nanti menjadi bayi yang baru dilahirkan. Jadi latihan dari Ramadan ini kita menahan diri dari lapar dan haus, dan juga menahan diri jangan sampai kita emosi, menahan diri dengan segala bentuk keadaan di sekitar kita. Insya Allah keluar dari Ramadan kita memang benar-benar menjadi orang yang siap menghadapi semua halangan dan rintangan ini, Cek. Baik, subhanallah, itu dia. Jadi di bulan Ramadan ini banyak keberkahan dan juga memang banyak peristiwa besar. Iya. Dan salah sikonya nuzul Quran ini. Iya, dan juga di Ramadan ini ada kaitannya, banyak masyarakat atau memang ada dalilnya yang berkaitan bahwa nuzul Quran atau turunnya Al-Quran ini menggambarkan tentang turunnya Lailatul Qadar juga. Nah, ini Cak Mano, Ustaz. Iya, Cak. Oleh karena itu Cak Nopal, bahwa biasanya sudah 20 hari ketiga itu Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan, Sayyidah Aisyah menyatakan Nabi di 10 hari terakhir Ramadan itu meningkatkan kualitas ibadah. Jadi bukan mengendurkan. Jadi beda jauh dengan kondisi kita nih, Cek Nopal. Iya, nak belanja biasanya. Iya, kalau Nabi 10 terakhir Ramadan itu iktikaf di masjid. Iya, ya, banyak beribadah. Kita sekarang ini iktikaf di mall. Ya. Oleh karena itu kalau bisa, Cek, di 10 terakhir Ramadan ini mari kita sama-sama saling dorong untuk menggiatkan semangat kita berpuasa. Ini alhamdulillah tahun ini kan kita sudah bisa beraktivitas, beribadah itu new normal. Artinya kalau 2 tahun yang lalu barangkali kita masih pandemi COVID-19, sangat terbatas gerak kita. Nah, tahun ini mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini.
Subhanallah. Jadi harus semangat beribadahnya. Iya harus. Iya, agar kita nih ngerasa kenikmatnya beribadah juga, apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan ini, suci Ustaz, Ramadan, ya. siap. Iya, dan juga kami ingatkan juga untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko bahwa yang pengen bergabung bersama kami tentang tema kita yaitu Al-Quran dan Kejadian Manusia, silakan di 0711 38 0022. Dan kita ingatkan juga Ustadz bahwa KG di segmen ketiga, kita akan ada kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Beras Raja. Jadi hadiah terus yang diberikan oleh Beras Raja nih. Itu salah satu keberkahan Ramadan. Salah satu keberkahannya juga, Ustadz. Baik, dan menarik. Ini Al-Quran dan Kejadian Manusia. Kejadian manusianya mungkin tentang peristiwa-peristiwanya, Ustadz ya, yang cek itu ya. Nah, kalau filosofi bayi tadi sudah dijabarkan oleh Ustadz, bagaimana bayi itu awalnya lahir perlu makanan, tapi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita sebagai wong tua juga tadi sudah disampaikan Ustadz bahwa ataupun guru harus mengajarkan yang baik-baik. Dari anak masih di kandungan, itu seorang ibu itu sudah mengajarkan kebaikan. Sehingga dulu barangkali masih ingat kita bagaimana orang-orang tua kita dahulu pada saat mereka mengandung kita, mereka mendidik kita, mengajarkan kita hal-hal yang positif. Betul. Kenapa? Karena biar kita bisa keluar dari alam rahim, masuk ke alam nyata sekarang ini, menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Kenapa? Itu tadi, bayi yang baru dilahirkan itu pertama tadi mungkin bisa membuat orang di sekitarnya senyum. Ya, kedua mungkin bisa membuat kita terus memakan atau minum yang halal-halal. Tetapi yang ketiga belum tentu kita bisa lakukan. Oleh karena itu, Cek Noval, bahwa mari kita jadikan diri kita ini dari belajar di bulan Ramadan, karena salah satu nama bulan Ramadan juga adalah Syahrut Tarbiyah, bulan belajar. Jadi kita belajar dari bulan Ramadan, bulan yang ke-9 dalam tahun Hijriah, kemudian turunnya Al-Quran, kemudian di bulan Ramadan kita ditempa, dan terakhir dengan Idul Fitri tadi. Baik, dan ini pastinya menarik nian Ustadz, masih banyak hal yang pengen kita tanya ke. Jadi untuk Mang Cek Bicek, kakeknya kami ingatkan lagi bahwa sesaat lagi di segmen ketiga kita akan ada kurma, yaitu kuis Ramadan Beras Raja. Jadi untuk Mang Cek Bicek, pantengi Pal TV dan juga siap ke teleponnya di 0711 38 0022. Tetap bersama kami. Makasih Mang Cek Bicek, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, masih bersama Ustadz Sulaiman tentang tema kita Al-Quran dan Kejadian Manusia. Banyak kejadian-kejadian besar di bulan suci Ramadan, salah sikoknya turunnya Al-Quran atau kita memperingatinya dengan nuzulul Quran. Dan di sini tadi sudah disampaikan atau dikasih tahu oleh Ustadz Sulaiman juga tentang filosofi bayi, di mana kita setelah mencapai hari yang kita tunggu-tunggu yaitu Idul Fitri, kita kembali fitrah, kembali suci layaknya seperti seorang bayi. Dan bagaimana tata cara kita sebagai bayi dan juga bagaimana kita menerapkannya kehidupan selayaknya kita sebagai seorang bayi kembali. Dan menarik Ustadz, di mana Ustadz tadi sudah menyampaikan juga bagaimana kiat kita di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu iktikaf. Nah, iktikaf ini cak mana ininya Ustaz, prosesnya? Ya, Cek Novel, terima kasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur sanad Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan bahwa Nabi itu di 10 terakhir Ramadan, artinya 21 sampai Idul Fitri, Nabi itu meningkatkan kualitas ibadahnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, itu Nabi i'tikaf di dalam masjid. Di dalam masjid Nabi i'tikaf, dan dalam riwayat yang lain sampai-sampai Nabi itu kemudian mengganjel ikat pinggangnya dengan batu. Kalau istilah kita ikat pinggang ya. Artinya apa? Untuk menahan lapar.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir Ramadan itu yang jelas meningkatkan kualitas ibadahnya, tilawatil Quran memperbanyak, kemudian sholatnya beliau tingkatkan, begitu juga doa-doa dan amal-amalan yang lainnya beliau tingkatkan. Nah, akhirnya kita pun umat Islam harus meniru. Sekarang ini Cek Nopal sudah banyak, alhamdulillah. Sudah menjadi hampir kebiasaan, beberapa masjid di Palembang itu sudah membuka untuk mereka-mereka yang iktikaf. Kalau dulu kan barangkali masih asing, tapi sekarang ini alhamdulillah ada beberapa masjid di Palembang itu sudah membuka diri. Ya ada beberapa masjid lah, misalnya contohnya kalau di Palembang ini kita sebut misalnya Masjid Agung Palembang, 10 terakhir itu sudah dibuka pintu-pintu masjid biar jemaah untuk iktikaf, meningkatkan ibadahnya, iktikaf itu tadi. Mereka sholat tahajud, mereka tadarus Al-Quran, dan alhamdulillah juga Cik Nopal masyarakat kemudian ada yang memberikan untuk sahurnya, jadi ada rezeki mereka-mereka yang iktikaf, alhamdulillah dapat rezeki itu sahurnya ini. Baik. Jadi kita tingkatkan Cik Nopal. Baik, itu adalah kebaikan juga yang bisa dilakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Ibadah Subhanahu wa kepada taala. Allah, iya. Betul Nian. Dan ini menariknya juga bahwa ada kaitannya tadi nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Nah, ini kaitannya nih, cak mana cara kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, Ustaz? Oke, Cik Nopal. Kita tahu bahwa jumhur ulama menyatakan Lailatul Qadar itu, yang pertama ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hakikatnya bisa turun di bulan Ramadan, artinya dari tanggal 1 sampai berakhirnya Ramadan. Betul. Pertama. Tetapi yang paling kuat itu Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ini Baik. malam ini tanggal 21 nih. Oleh karena itu biasanya orang-orang tertentu mereka menjaring nih. Menjaring itu artinya mereka beribadah semalam suntuk, mereka beribadah, ya, yang mengaji barangkali tilawah mengaji, mereka yang bersolawat kemudian dia yang sholat, dilaksanakan untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan di malam itu. Kalau memang Lailatul Qadar turun malam itu, maka kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Baik, dan itulah salah sikonya iktikaf itu tadi ada. Salah satunya itu iktikaf. Baik, dan juga kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman gitu dalam kehidupan dunia dan juga untuk mendapatkan hasil di akhirat kelak. Iya, Nah, ini gambaran dari peristiwa. Ini seperti apa, Ustadz? Untuk Al-Quran? Iya. Cik Nopal, bahwa Al-Quran itu berisikan salah satu diantaranya kisah-kisah terdahulu. Ya, kisah-kisah terdahulu untuk dijadikan apa? Iktibar bagi kita, untuk dijadikan cermin kehidupan kita. Jangan kita lakukan hal seperti itu. Mengapa? Kalau kita lakukan hal seperti itu, yang begini yang akan kita dapatkan. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kaum Sodom. Betul. Itu yang diancam oleh Allah, tetapi mereka masih melakukan. Akhirnya Allah murka. Nah, kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita lakukan hal yang seperti itu, sebagaimana kisah dalam Al-Quran, dan itu pasti terjadi, Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan kegiatan maksiat yang kita lakukan. Nah, itu Cik Nopal, artinya fungsi kisah-kisah di dalam Al-Quran, salah satu diantaranya untuk iktibar bagi kita. Baik, jadi kita harus perbanyak ibadah kita, apalagi bulan suci Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi, karena ini sangat dirindukan oleh umat Islam, karena setahun cuma sekali, dan di bulan 9 Hijriah, itu dia. Baik, dan sebentar lagi, sesaat lagi kita akan masuk ke kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, jadi kami aturi untuk Mang Cek Bice yang ingin dapat hadiah beras raja 10 kg di 0711 380022 dengan passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Dan Ustadz, kita informasikan juga untuk Mang Cek Bice bahwa beras raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan juga warung-warung dekat rumah Mang Cek Bice. Jadi gampang nian, beras asli dari Sumatera Selatan.
Beras Iya. raja tadi ya. Iya, beras kita setiap hari makan itulah insya Allah. Beras raja ya. Karena memang bulan Ustaz. Bulan ya? Iya, bulan. Insya Jadi Allah. memang lemak juga untuk mungkin yang biasanya berbuka ini dengan makanan-makanan berat biasanya langsung. Ya, tapi jangan sampai terlewat tarawih. Iya. Kalau lagi biasa kenyangan kalau ini kekenyangan lewat tarawih. terlewat tarawih. Kecapean, kelesuan. Ujung-ujungnya ngantuk terlewat gitu loh. Salat wajib lewat, tarawih lewat. lewat, sahur juga lewat. Sahur ujung-ujung. lewat. Nah, kacau ini. Baik, kami aturi di 0711 38 0022 untuk kurma kuis Ramadan beras raja yang berkesempatan pastinya untuk Mang Cek Becek 2 pemenang ya. Baik, sudah ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Beras raja mantap kasih tandingannya. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana? Khairul Banyuasin. Hairul di Banyuasin. Nah, ini jauh juga Ustaz. Jauh Ngambil kayaknya. hadiahnya. Iya. Iya. Nah, kita travel ke kita bantu ini. Gosen baik ya. Dosen lah ya. Baik. Bapak siap-siap dengan pertanyaan, Pak? Ya. Siap ya. Pertanyaan adalah di mana beras raja mudah didapat? A. Pasar tradisional, supermarket dan juga warung terdekat. B. Toko material. Nah, jelas Ya. ini. Caknya B ini. Apa? Yang A. Yakin A? Ya, yakin. Alhamdulillah, selamat Bapak dapat hadiah beras raja 10 kg. Baik, itu dia untuk penelpon pertama kita. Untung tidak dia jawab di toko Bangunan material. kayaknya. Toko bangunan itu. Ya, karena beras raja ini kalau di toko-toko manisan, Manisan, pasti ada. iya, Nih, di dekat-dekat kampung-kampung. warung-warung dekat rumah pasti ada. Dan juga pastinya kami tunggu sikap penelpon lagi yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022 untuk edisi 20 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 2022-nya. Karena tema kita ini menarik Nian, hari ini tentang Al-Quran dan kejadian manusia. Mungkin ya kayak pertanyaan kedua ini sama halnya dengan tema kita. Oh, Jadi itu harus ya. siap-siap baik. Siap-siap mereka. Baik, Ustadz. Ini menariknya Ustadz, Al-Quran dan kejadian manusia. Banyak kejadian besar. Selain dari turunnya Al-Quran, juga ada peristiwa perang di Iya. bulan suci Ramadan yang memuliakan bulan suci Ramadan ini. Ini ada kaitannya nggak Ustadz dengan sebenarnya dengan turunnya Al-Quran? Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Beras raja mantap pati tandingannya. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Zalepa di Ciawi. Oke, Jejawi, jauh-jauh kalau Jauh-jauh Caknya, kalau Ustadz. caknya ini. Alhamdulillah rezeki wong jauh ini namanya. Baik Ibu, siap dengan pertanyaan Bu ya? Iya. Baik, Ibu pertanyaannya adalah apa tema anten-anten kita hari ini? Nah, terputus belum rezeki. Belum rezeki caknya. Oh, Balik bandar nih, ya. dari Jejawi ini balik bandar. Balik bandar. Silakan diatur Ibu di 0711 38 0022. Mungkin Ibu tadi yang sempat terhubung sama kita, silakan kontak kembali siapa tahu Anda yang beruntung. Karena ini sayang kesempatannya setiap hari berbagi berkah dari beras raja 10 kg ya. Baik, ini peristiwa-peristiwa Ustadz. Peristiwa nuzul Quran berdekatan juga dengan ini peristiwa perang. Perang Badar. Perang Badar salah sikonya. Ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang perang Badar itu kan salah Iya. sikok bentuknya. Iya, Cek Novel, bahwa perang Badar itu terjadi juga di bulan Ramadan, perang terbesar, perang terberat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bandingan pasukan Nabi dengan orang Quraisy itu 1:3, ya. Dan itu pun peralatan perang Nabi itu sangat minim sekali. Nah, orang kafir Quraisy itu jumlahnya lebih dari 1.000, sedangkan Nabi dan para sahabat cuma 313 lebih kurang. 313. Kaum kufar itu banyak sampai 1.000-an. Baik, kita terima penelpon kita untuk kuis Ramadan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bahasa aja mantap kati tandingannya. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dan Hasni di Mahajirin 8. Oke, Bapak Hasni siap dengan pertanyaannya Bapak? Ya, siap. Baik, pertanyaan adalah apa tema anten-anten kita hari ini? A. Menyambut bulan Ramadan. B. Al-Quran dan kejadian manusia. B. Al-Quran dan kejadian manusia. Yakin Bapak? Yakin. Alhamdulillah, selamat Bapak mendapatkan hadiah beras raja 10 kg. Dan itu dia tadi Ustadz, dua pemenang kita di kuis
kurma, yaitu kuis Ramadan Beras Raja, yang pastinya acara ini disponsori oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, jadi kami ucapkan selamat untuk para pemenang. Jangan lupa untuk pengambilan hadiahnya dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore di Pal TV dengan bawa KTP asli dan juga fotokopi KTP-nya. Baik Ustadz, tidak terasa kita hampir di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buku hari ini. Mungkin ada Mang Cek Bicek ini yang baru bergabung bersama kita, pengen tahu, tidak pengen ketinggalan tentang tema kita hari ini. Boleh disimpulkan Ustadz? Baik, Cek Nopal dan para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah. Kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa Ramadan sebagai bulan di mana kita menempah diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa, manusia muttaqin. Kalau dalam bahasa Al-Quran tadi disebutkan seperti bayi yang baru dilahirkan, mari kita jadikan diri kita ini dengan ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah yang ada dalam bulan Ramadan, melatih diri kita yang keluar dari bulan Ramadan nantinya memang benar-benar menjadi bayi yang dirindukan, bayi yang menyenangkan, dan bayi yang membuat tenang kedua orang tuanya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan tausiahnya, ilmunya untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga menjadi amal untuk kita semua, baik itu yang menonton hari ini dan juga untuk Ustadz Sama-sama. Dewe. Dan pastinya pemirsa Anten-Anten Nunggu Buku, selalu perbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan, di mana ini sudah masih masuk fase kedua di bulan suci Ramadan, di mana ini adalah fase pengampunan dan juga kita raih pastinya untuk fase ketiga, yaitu terbebas dari api neraka. Jadi untuk Mang Cek Bicek, perbanyak ibadah dan semoga keberkahan dan juga rahmat Allah selalu menyertai kita. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buku untuk edisi hari ini 22 April 2022-nya. Kami segenap dari rekan-rekan Pal TV mengucapkan terima kasih, selamat beribadah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.